Episode diawali dengan Niti yang tersadar jika dia baru saja mengungkapkan rahasia terbesar sekaligus kebusukannya kepada Parwati. Niti menjadi sangat panik dan dia bertanya-tanya kenapa dia membocorkan kebusukannya kepada Parwati. Kemudian Niti berkata kepada Parwati, "Maksudku, aku tidak membunuh Pari. Aku hanya benci kepadanya dan aku mau dia hilang dari dunia ini." Parwati berkata, "Namun kau terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Bukankah kau telah menganggapku sebagai teman baikmu? Dan kenapa kau tidak mengatakan yang sejujurnya kepadaku?" Niti berkata, "Sungguh Parwati, aku tidak berbohong kepadamu. Kau telah memberiku kehidupan baru dan aku sudah menganggapmu sebagai teman baikku. Aku telah mengatakan yang sebenarnya kepadamu dan mulai saat ini sampai seterusnya aku akan selalu berkata jujur kepadamu. Mohon maaf tadinya aku sempat berkata jika aku telah membunuh Pari, itu karena aku terbawa emosi. Aku sangat membenci Pari, namun aku tidak pernah membunuhnya. Setelah apa yang dia lakukan kepadaku, aku benar-benar ingin melihatnya tidak ada lagi di dunia ini." Sekali lagi Niti meyakinkan Parwati bahwa dia tidak pernah membunuh Pari. Mendengar itu, Parwati pun berlaku seolah-olah dia percaya kepada Niti, yang walaupun Niti berkata bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, namun pada dasarnya yang namanya moncongnya si Niti akan tetap berdusta. Parwati berkata, "Jika kau mengatakan demikian, baiklah, aku percaya kepadamu. Aku sangat bersyukur karena kau telah menyadari kesalahanmu dan sekarang kita adalah teman baik. Kalau begitu, aku juga akan membagikan isi hatiku kepadamu, karena aku rasa aku harus mengatakan ini kepadamu. Dan mari silahkan duduk di dekatku." Mendengar itu, Niti pun langsung duduk di dekatnya Parwati. Parwati berkata, "Jujur saat pertama aku mengenalmu, aku sangat tidak suka kepadamu yang selalu menganggapku sebagai Pari. Dan karena kau selalu saja ingin membuktikan kalau aku adalah Pari, maka dengan terpaksa aku harus berpura-pura menjadi Pari. Bahkan dengan sengaja aku selalu melakukan hal yang sangat kau benci karena aku ingin membuatmu marah. Namun sekarang semuanya telah selesai dan kita sudah menjadi teman baik. Kau telah mengulurkan tanganmu kepadaku dan aku juga akan berperilaku baik kepadamu. Lupakan masa lalu yang telah lewat dan mari kita buka lembaran baru. Dan juga mulai sekarang kau tidak perlu lagi khawatir untuk mengatakan apapun yang kau rasakan kepadaku. Terlebih lagi sebenarnya kau ini bukanlah orang jahat, namun orang-orang yang di sekitarmu lah yang merupakan penjahat sesungguhnya. Mereka telah menjadikanmu sebagai pion dan mereka memanfaatkan dirimu demi keuntungan mereka. Apakah kau sadar, Gurinder dan Bebeklah yang telah mencuci otakmu sehingga kau melakukan kejahatan yang begitu besar. Termasuk Daljit juga melakukan hal yang sama kepadamu." Mendengar itu, dengan heran Niti berkata, "Gurinder dan Bebek selalu mendukungku dan dia berada di pihakku. Bagaimana mungkin mereka bisa menusukku dari belakang, apalagi sampai memanfaatkan aku?" Parwati berkata, "Mereka berada di pihakmu karena mereka ingin mengambil keuntungan darimu. Mereka berdua ingin menguasai keluarga Bajwa, namun mereka tidak mampu melawan Pami yang menjadi pemilik sah rumah serta harta keluarga Bajwa. Oleh sebab itulah mereka menggunakanmu sebagai senjata mereka untuk melawan Pami. Termasuk kejahatan yang kau lakukan kepada Pari dan Babli, itu juga adalah karena perbuatan mereka yang ingin balas dendam kepada keluarganya Pari. Mungkin saja kau berpikir jika apa yang aku katakan ini salah. Namun itulah yang aku rasakan dan aku lihat selama ini." Mendengar itu, Niti hanya terdiam. Parwati kembali berkata, "Sebenarnya masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu Niti, namun saat ini kau terlihat tidak baik-baik saja." Niti berkata, "Apa yang ingin kau katakan Parwati? Silahkan kau curahkan isi hatimu kepadaku. Aku baik-baik saja dan aku siap mendengarkanmu." Parwati berkata, "Lupakan saja masalah ini dan nanti aku akan mengatakannya kepadamu di waktu yang tepat." Mendengar itu, Niti berkata, "Baiklah, kapanpun kau mau ngegibah denganku, aku akan siap mendengarkanmu." Parwati berkata, "Apakah kau juga akan melakukan hal yang sama dan akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku?" Niti menganggukkan kepalanya. Kemudian sambil meneteskan air mata, Niti berterima kasih kepada Parwati.
Niti berkata, "Entah kenapa aku merasa sangat bahagia hari ini karena aku mendapatkan simpatisme dari seorang teman baik sepertimu." Lalu sambil menangis, Niti pun langsung memeluk Parwati. Melihat itu, Parwati langsung mengingat masa lalunya dengan Niti, di mana dulunya mereka juga adalah teman baik, namun pada akhirnya Niti berbuat jahat kepadanya. Di sisi lain, Sanju datang ke kamarnya Pami, dan bagaikan bocil FF, dengan manjanya Sanju langsung saja rebahan di pangkuannya Pami. Melihat itu, Pami bertanya kenapa Sanju belum tertidur. Sanju berkata, "Aku tidak bisa tertidur karena aku memikirkan sesuatu. Aku masih penasaran dengan Parwati dan tolong beritahu aku siapa sebenarnya Parwati itu." Mendengar itu, Pami berkata, "Semua orang boleh memanggilnya sebagai Parwati, namun di hatiku sendiri berbeda dengan orang lain." Sanju berkata, di saat kebakaran itu Parwati dengan tulusnya menyelamatkan Niti, sedangkan Niti selalu saja mengusik Parwati. Hal itu membuktikan jika Parwati itu adalah pari, karena hanya pari yang berhati seperti itu dan selalu baik kepada orang yang jahat kepadanya. Pami berkata, "Sejak Parwati pertama kali datang ke rumah ini dan menyentuh kakiku, aku sudah sangat yakin jika dia adalah pari. Namun apapun yang terjadi, aku percaya jika dia mempunyai alasan tersendiri mengubah namanya sebagai Parwati. Kita tunggu saja, jika sudah saatnya, pari pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Jadi sekarang biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau, dan seharusnya kau merasa sangat senang, karena pari istrimu telah kembali." Mendengar itu, Sanju hanya tersenyum. Namun ternyata Bebek mendengar percakapannya Pami dan Sanju, dan tentunya Bebek akan menyebarkan berita ini sebagai gosip di perkumpulan para curut. Kembali kepada Niti yang tak henti-hentinya berterima kasih kepada Parwati karena Parwati telah menyelamatkan Niti dari kebakaran serta menganggapnya sebagai teman baik. Mendengar itu, Parwati menyuruh Niti untuk tidak perlu khawatir lagi sekarang dengan apa yang dia alami, karena sekarang sudah ada Parwati yang menjadi teman berbagi. Parwati kemudian menyuruh Niti untuk segera pulang karena sekarang ini sudah larut malam. Niti berkata, "Aku akan pulang, namun masih ada yang mengganjal di benakku. Aku memang telah berkata jujur kepadamu Parwati, namun ada satu hal lagi yang belum aku katakan kepadamu. Aku rasa aku harus mengatakan semua ini meskipun sangat berat, karena dengan mengatakan itu aku akan menjadi lebih tenang." Sambil menangis, Niti kemudian dengan jujur berkata, "Pari adalah sahabat baikku, namun dia menikamku dari belakang. Dia telah merebut Sanju dariku dan dia telah menghancurkan keluargaku. Jadi tidak ada pilihan lagi bagiku dan aku telah membunuhnya dengan mendorongnya di jurang. Aku melakukan itu karena aku sangat mencintai Sanju." Mendengar itu, Parwati benar-benar sangat marah dan merasa sangat jijik kepada Niti. Namun dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Parwati berkata, "Aku bisa mengerti dengan apa yang kau lakukan karena kau tidak punya pilihan lain lagi. Terkadang di saat kebencian telah merasuki kita, kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin saja dengan membunuh pari itu adalah jalan terbaik menurutmu. Dan sekarang aku harap kau akan merasa lebih lega lagi dari sebelumnya karena kau telah mengeluarkan hal yang menjanggal di benakmu." Mendengar itu, sambil menangis Niti hanya menganggukkan kepalanya. Niti berkata, "Sekarang aku sangat lega Parwati dan terima kasih karena kau telah menjadi teman yang mau mendengarkan curhatanku. Kau benar-benar sangat baik dan kau telah menghilangkan beban berat pada diriku." Namun belum saja kedua janda pirang ini selesai ngegibah, Daima malah mengganggu mereka dan berkata, "Parwati, 2 menit sudah lewat dari tadi, dan apakah kau dan Niti belum juga selesai?" Mendengar itu, Parwati berteriak dan menyuruh Daima untuk menunggu sebentar saja. Parwati juga melihat ke arah jendela, dan ternyata cuaca pada malam itu akan turun hujan. Sehingga dengan itu Parwati pun menyuruh Niti untuk segera pulang, dan jika ada yang perlu dibicarakan lagi, lebih baik besok saja mereka bertemu kembali. Mendengar itu, sekali lagi Niti berterima kasih kepada Parwati yang telah menjadi teman baiknya. Lalu kemudian Niti langsung berpamitan untuk pulang.
Saking terlalu bahagianya Niti pada malam itu, ketika akan membuka pintu dan akan keluar, namun dia malah kembali lagi kepada Parwati. Lagi-lagi, Niti mengucapkan terima kasih kepada Parwati. Niti berkata bahwa dia merasa sangat bahagia, lalu kemudian kali ini, dia benar-benar langsung pergi dari sana. Bikin risih aja lu. Sementara Parwati berkata di dalam hati, "Kau sangat salah karena telah mempercayaiku Niti, dan aku akan segera menghukummu melalui persahabatan ini. Karena bagaimanapun juga, penjahat licik sepertimu harus dilawan dengan kelicikan juga." Sedangkan Niti sendiri yang akan memasuki mobilnya, dia pun mengingat di saat Parwati membantunya selamat dari kebakaran, serta menyatukan tangannya Niti dengan tangannya Sanju. Dengan senyuman jahat, Niti pun kemudian menatap langit dan berkata, "Lihatlah dari kuburanmu, Pari, betapa bahagianya diriku hari ini, karena aku telah mendapatkan teman baik seperti Parwati. Parwati tidak sama seperti dirimu, kau telah menusukku dari belakang dan merebut Sanju dariku. Namun Parwati sendiri sangat baik kepadaku, dan bahkan dia mendukungku bersatu dengan Sanju. Beruntung aku telah membunuh sahabat sepertimu, Pari, dan aku membunuhmu dengan tepat waktu." Dengan teriakan keras, Niti berkata, "Lihatlah, Pari, sekarang tidak ada lagi yang akan menghalangiku untuk mendapatkan Sanju. Tidak ada lagi." Kembali kepada Parwati yang masih sangat marah dan memikirkan perkataannya Niti yang begitu sangat membenci Pari. Kemudian Daima datang ke sana membawakan Parwati makanan, dan dia menyuruh Parwati untuk makan. Namun Parwati tentu saja tidak ada nafsu makan setelah mengalami hal yang seperti ini, sehingga dia pun menolaknya. Daima berkata, "Kau harus makan, nak, karena seharian ini kau belum pernah makan. Dan jika kau mempunyai masalah, maka berceritalah kepadaku. Bukankah sekarang kau seharusnya merasa senang karena kau telah berhasil menjebak Niti dengan berpura-pura menjadi sahabatnya? Kau telah melakukan hal ini dengan sangat baik, dan Niti benar-benar sangat percaya kepadamu. Dia telah menganggapmu sebagai Parwati Singhania dan bukan Pari. Keberhasilan ini perlu dirayakan dengan memakan manisan, dan aku yakin Nyonya Ambika juga akan sangat senang mendengarnya. Sudah saatnya kau harus membalaskan dendammu kepada penjahat seperti Niti dan Sanju, karena mereka harus menerima hukuman atas semua kejahatan mereka." Mendengar itu, Parwati langsung menangis sambil mengingat bagaimana dia didorong ke dalam jurang 1 tahun yang lalu. Parwati kemudian akan pergi dari sana, namun Daima menghentikannya. Daima berkata, "Kemana Parwati akan pergi?" Parwati sambil menangis berkata, "Aku tidak bisa melupakan bagaimana kejahatan mereka kepadaku, Daima. Aku selalu mengingat bagaimana besar pengkhianatan yang telah dilakukan Rajib kepadaku. Sehingga sampai saat ini tertanam dengan kukuh pada diriku bahwa aku harus balas dendam atas apa yang telah mereka lakukan kepadaku. Namun tidak bisa aku pungkiri, Daima, aku tidak bisa membenci Rajib. Aku tidak bisa balas dendam kepada Rajib meskipun Rajib telah mengkhianatiku, karena aku sangat mencintai Rajib." Mendengar itu, Daima hanya terdiam. Parwati lanjut berkata, "Aku sangat bingung apa yang harus aku lakukan, dan ada baiknya di waktu itu aku benar-benar mati supaya aku tidak terjebak dengan dua sisi yang berlawanan seperti ini." Daima berkata, "Jangan berkata seperti itu, sayang, karena masih banyak orang yang mencintaimu. Mungkin alasan Tuhan memberikanmu tetap hidup sampai sekarang ini supaya kau bisa menghukum mereka yang telah berbuat jahat." Parwati berkata, "Namun apa yang harus aku lakukan, Daima? Karena setiap aku berdekatan dengan Rajib, aku merasa tidak berdaya. Napasku terengah-engah seolah Rajib adalah milikku. Bagaimana aku bisa balas dendam kepada Rajib, sedangkan cinta lebih mendominasi pada hatiku daripada kebencianku kepadanya? Jadi aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi kepadaku dan apa yang telah aku lakukan." Daima bertanya, "Apakah kau akan memaafkan Rajib dan tidak akan menghukumnya?" Parwati berkata, "Aku memang sangat cinta kepada Rajib dan aku tidak bisa membencinya. Namun aku tidak akan pernah memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan kepadaku. Rajib, Niti, dan semua yang terlibat dalam kejahatan itu harus dihukum, dan aku pastikan mereka akan mendapatkan hukuman mereka.
Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Entah apa selanjutnya yang akan terjadi, namun tentunya akan semakin greget lagi karena Niti si Curus sudah mulai masuk ke perangkapnya Parwati. Jika teman-teman suka dengan video ini, langsung saja ketik kata lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.